在我面前猖狂，你还不给我去死！间刚刚好。大黄，有劳护法远的人，你看静一下，接回来。不能怀疑我的实力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-18-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yunfei telah berhasil memanggil senjatanya, sementara Qin An sudah berhasil memecahkan rekor tertinggi tangga langit. Ini tentu saja membuat tetuanya merasa sangatlah bangga. Bahkan Qin An telah memicu fenomena tangga langit. Ia yakin Papillon Xiaoyou telah menang. Hanya saja ketua sekte meyakini fenomena langit itu bukan dipicu oleh Qin An. Baik ia maupun tetua pertama merasa ini adalah ulah Yunfei karena telah berhasil memurnikan formasi besar tangga langit. Sementara para tetua dari 3 sekte besar lainnya menganggap tangga langit tidaklah begitu sulit. Pasalnya para murid mereka berhasil menaiki tangga yang cukup jauh. Mereka juga berpikir kalau sekte Tianyuan sengaja mengalah supaya bisa memberikan kota dunia kecil Tianning pada 3 sekte besar. Baik para tetua maupun para murid ini teruslah mentertawakan sekte Tianyuan. Sedangkan Qin An cukup kecewa kepada para murid sekte Tianyuan karena tidak ada satupun yang pantas menjadi lawan Papillon Xiaoyou. Qin An membanggakan dirinya sebagai sosok paling hebat di sini. Yunfei menghentikan bacotannya karena sampah sepertinya tidaklah berhak sombong di depannya. Yunfei melakukan pergerakan di mana ia bisa dengan mudah menaiki setiap panak tangga. Melihat apa yang terjadi membuat para tetua terkejut. Ia bahkan hampir mencapai posisi Li Chen. Karena kekuatan siluman masihlah merasukinya, jadi Homio memintanya untuk segera menghentikan Yunfei. Kekuatan dari sang rubah itu teruslah dia keluarkan, tapi serangan yang dia lakukan dapat mudah ditepis oleh Yunfei. Ia sudahlah bosan bermain dengan sang rubah. Ia pun segera melakukan penyerangan dengan senjatanya dan alhasil Li Chen pun terjatuh. Dengan adanya inti formasi ini, Yunfei bisa menggerakkan kekuatan 5 elemen dari seluruh sekte Tianyuan. Di dalam sekte Tianyuan tidak ada yang bisa menandinginya. Para bawahan dari Li Chen juga langsung saja Yunfei pentalkan. 在我面前猖狂，你还不给我去死！就是无敌的。 Lu Fengyang tentu saja merasa kesal, sedangkan tetua Ding meyakini kalau Yunfei memiliki sebuah trik kotor. Yunfei memintanya untuk diam karena ini adalah urusan dari sekte Tianyuan. Ia kembali mengeluarkan senjatanya yang membuat getaran pun terjadi pada tangga langit. Para murid Papillon Xiaoyou dan murid sekte Zhenyang langsung saja terjatuh. Para ketua sekte Tianyuan memuji apa yang dilakukan olehnya. Tetua Ding meminta mereka untuk tidak puas dulu karena Yunfei baru berada di tingkat 49 saja. Sementara Qin An akan terus naik perlahan-lahan dan dia itu sudah berada di tingkat 75. Namun dia langsung dibuat kaget pasalnya Yunfei sudah ada di sana. Qin An tidak pernah menduga kalau Yunfei bisa naik ke posisi yang sama dengannya, yang dijuluki sebagai naga sakti. Yunfei hanya mentertawakan panggilannya tersebut. Qin An benar-benar kesal, terlebih lagi ia masihlah belum terima raga Tianningnya dikalahkan. Pertarungan kembali terjadi di mana Yunfei menganggap raga Tianningnya hanya sekedar raga biasa. Yunfei langsung saja memberikan serangan balik dengan senjata miliknya di mana ia langsung menghentikan tubuh Qin An. Para murid sekte Tianyuan benar-benar terkejut dengan kemampuannya. Teman-temannya yakin Yunfei akan kembali mengalahkan Qin An. Para tetua 3 sekte besar menganggap Yunfei pasti berbuat curang. Namun ketua sekte hanya tertawa, karena apakah hanya Papillon Xiaoyou saja yang bisa memiliki seorang jenius. Dukungan penuh pun diberikan kepada Yunfei. Ini membuatnya senang dan pada hari ini Yunfei akan memperlihatkan kepada Qin An siapa makhluk hina yang sesungguhnya.
Yunfei langsung saja melakukan pergerakan untuk naik ke tangga langit lagi, di mana dalam sekejap saja Yunfei telah berhasil mencapai lantai ke-99. Bahkan dia itu teruslah maju hingga akhirnya dia sudah berhasil mencapai puncak emas sekte Tianyuan. Yunfei memberitahu kalau mulai hari ini dia telah berhasil membuat rekor baru karena mencapai puncak ke-100. Waktu juga telah habis. Tetua Ding tidak menduga Yunfei bisa mencapai puncak tertinggi. Tetua pertama benar-benar senang dengan pencapaian Yunfei. Ia ingin 3 sekte besar melihat kalau mereka juga memiliki jenius hebat dari sekte Tianyuan. Di saat 3 tetua sekte besar kesal, para murid sekte Tianyuan teruslah memberikan puja-puji kepada Yunfei. Tetua Ding sendiri meyakini kalau Yunfei telah berbuat curang, tapi ketua sekte Shi tidak menjawab dan malah penasaran mengapa mereka kemari. Apakah 3 sekte besar tidak bisa menerima kekalahan? Tetua Ding tidaklah peduli dan menuntut penjelasan, namun jawabannya sudahlah jelas di depan sana. Atau apakah Tetua Ding menganggap mereka ini takut kepadanya, padahal mereka itu sama-sama berasal dari 4 sekte besar. Qinan sendiri masihlah belum bisa menerima kekalahan dari Yunfei. Ia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi Yunfei kembali mempermalukan Qinan dengan sekali serangan saja. Tetua Ding tidaklah dapat menerima hal itu, jadi penyerangan juga akan langsung dia lakukan. Namun bagi Yunfei, dia sama sekali tidaklah dapat berbuat apa-apa. Yunfei akan terus menyerangnya karena Tetua Ding terlalu banyak ngebacot. Para murid benar-benar senang karena Yunfei berhasil mempermalukan Tetua Papilion Xiaoyou di depan umum. Tindakannya sangatlah memuaskan mereka. Sedangkan Yunfei bertanya kepada 2 tetua lainnya apakah mereka masih belum puas. Tidak ingin dikeprek seperti itu, 2 tetua memilih untuk segera pergi. Apalagi urusan mereka di sini sudahlah selesai. Ketua sekte Shi dan tetua pertama menghampiri Yunfei karena ingin memastikan apakah dia telah berhasil memurnikan formasi inti tangga langit. Yunfei membenarkan hal itu. Ketua sekte Shi penasaran apakah dengan begini Yunfei bisa memperbaiki formasi besar 5 elemen. Yunfei yakin dia bisa melakukan hal itu yang membuat mereka menjadi senang, karena dan begitulah sekte Tianyuan bisa diselamatkan. Selama Yunfei bisa, ketua sekte menjamin kuota posisi tetua kepadanya. Namun Lu Fengyang segera menolak hal itu, karena bagaimanapun ia sengaja menyerang dan melukai tetua Papilion Xiaoyou. Dia juga telah menyinggung pangeran pertama. Jika Yunfei menjadi tetua, ia hanya akan menjadi bencana besar bagi sekte Tianyuan. Ketua sekte Shi langsung saja menyerangnya, karena bagaimanapun permasalahan soal para murid puncak air yang menggunakan kekuatan siluman harus bisa Lu Fengyang jelaskan. Karena jika tidak, hukuman akan diberikan, atau apakah Lu Fengyang sudah tidak menganggap dirinya sebagai ketua sekte lagi. Lu Fengyang tidaklah menduga dia sudah mencapai puncak alam Suan. Baginya, Yunfei hanyalah bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa. Muak dan perkataannya, Yunfei segera menyerangnya. Aula pendisiplinan pun juga diminta untuk menghukum Lu Fengyang, sebab telah berkisama dengan siluman. Bahkan jabatan itu harus segera dicopot. Sementara ini dia akan dikurung di puncak air dan tidak diizinkan keluar sebelum menerima perintah darinya. Luo Fengyang,你是不把我这个掌罗凤阳勾结妖，没有命令，不得出。 Setelah terkurung, Lu Fengyang benar-benar kesal karena Yunfei sudah mempermalukan dirinya. Ia berjanji akan menghabisinya. Sesaat kemudian, 3 ketua sekte besar datang kemari. Bagi mereka, menghabisi Yunfei masihlah belum cukup. Terlebih lagi dia sudah mempermalukannya yang merupakan tetua nomor 1 di 5 puncak. Ia menganggap sekte Tianyuan sudah tidak layak lagi dipertahankan. Mereka juga merasa iba melihat apa yang terjadi kepada Lu Fengyang. Namun Lu Fengyang tahu kalau mereka tidak hanya ingin melihat dia menderita saja, namun memiliki tujuan tertentu hingga berani kemari. Jadi dia meminta untuk segera mengatakannya. Li Chen menjelaskan kalau Yunfei telah berhasil memurnikan 5 formasi besar. Jadi di sekte Tianyuan mereka sudah tidak memiliki tempat lagi. Selain itu, tentang pil aura siluman, ketua Shi pasti tidak akan pernah membiarkan mereka pergi.
Jadi daripada hidup tanpa harga diri seperti ini, lebih baik mereka bertarung habis-habisan dan menggantikan ketua sekte Si. Lu Feng yang paham, namun masalahnya ketua sekte Jeyong kian hari semakin kuat. Dan ada tetua Isi yang juga mengendalikan sekte, jadi sangatlah sulit untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi Li Chen memiliki sebuah rencana dan segera memberikan hadiah besar dari pangeran pertama. Ia benar-benar terkejut karena mendapatkan perlindungan sekte Changlong di Zhangzhou. Berpindah kepada Xiao Huan yang tengah menemui pangeran pertama. Ia berterima kasih kepada pelindung sekte Changlong karena sudah datang dari jauh. Karena nafsu itu harus menghabisi pria bernama Ye Yunfei. Sementara orang-orang di sekte Tianyuan ia serahkan juga kepadanya. Bagi Nansu, di benua Tianxuan tidak ada banyak kultivator di bawah alam langit. Tapi semuanya adalah makhluk hina. Ia meminta pangeran pertama untuk tetap tenang. Namun karena pria ini masih meragukannya, jadi dia langsung saja dihabisi. Sebab tidak ada yang boleh meragukan kemampuannya. 大黄有劳护法远的人，你看着。静一下，接回来，不能怀疑我的实力。 Kembali kepada Ye Yunfei, dengan adanya inti formasi besar 5 elemen, selama dia di sekte Tianyuan, kekuatannya tak bisa ditandingi. Dan jika formasi 5 elemen bisa sepenuhnya pulih, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun mereka dikejutkan oleh kedatangan kelompok Ling Tianyu. Long berpikir mereka hendak bertarung. Tanpa berlama-lama, Ling Tianyu langsung saja meminta teman-temannya untuk memegang tangan kaki Yunfei. Pasalnya mereka harus merayakan kemenangan dari Yunfei. Long cukup kaget karena Ling Tianyu telah menipunya. Tidak ingin ketinggalan, Long juga akan ikut bermain. Sedangkan Yunfei langsung saja menahan rubah kecil. Akhirnya ia paham kalau dialah yang terus mengawasinya. Yunfei memintanya untuk jujur siapakah yang telah mengutusnya kemari. Ia sangatlah mirip dengan rubah kecil di hutan hewan langit. Sayang sekali rubah itu berhasil melarikan diri. Karena menyinggung hutan hewan langit, Yunfei pun sangat merindukan Xing Luo. Karena di sanalah janji mereka terikat. Tidak terasa sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Jadi Yunfei ingin mempercepat pemulihan formasi ini. Sedangkan Lu Feng yang kembali menemui rubah langit. Di sisi lain, Yunfei telah menemui tetua sekte dan tetua pertama. Masing-masing dari mereka akan memulihkan inti formasinya. Kelima puncak juga akan membantunya. Tapi selanjutnya mereka akan menyerahkan semua itu kepadanya. Yunfei paham dan dia masihlah membutuhkan bantuan dari mereka agar bisa menghubungkan kekuatan 5 puncak ke tangga langit. Saat itulah Yunfei langsung saja memulai proses pemulihan. Tangga-tangga langit mulai dirinya keluarkan. Sedangkan ketua sekte Si dan yang lainnya mulai memberikan bantuan, diikuti juga oleh 5 puncak lainnya. Semua kekuatan dari puncak ini akan diberikan kepada Yunfei. Ia akan menunjukkan makna sejati dari 9 matahari. Kekuatan 5 puncak telah dirinya serap dan langsung saja Yunfei alirkan kepada tangga langit. Perlahan-lahan pasti rencana mereka berjalan dengan sangat lancar. Bahkan hanya tinggal 3 anak tangga lagi. Ketua sekte Si dan tetua pertama paham. Mereka secara perlahan teruslah membantu Yunfei. Namun di tangga terakhir ada yang tidak beres yang mengakibatkan kekuatan ini pun berbalik arah melawan mereka. Tentu saja mereka penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Sebab energi 5 elemen tiba-tiba tidak seimbang. Semua ini adalah ulah dari puncak akhir. 真意。 Masalah belum berhenti karena keluarga Xiao dari kota kekaisaran membawa pasukan dari sekte Changlong Zhao dan melakukan penyerang besar-besaran kemari. Gerbang utara bahkan sudah ditembus. Kabar ini tentu saja mengejutkan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terdapat aura hantu yang luar biasa kuat. Sepertinya itu berasal dari seorang ahli dalam alam suci. Sementara itu, Yunfei tengah berada di menara rubah langit yang mana rantai-rantainya mulai hancur. Semua itu ternyata adalah ulah dari Lu Fengyang. Situasi sekte Tianyuan benar-benar tengah dalam masalah besar. Karena penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gabungan itu membuat para murid banyak yang telah meninggoy. Karena kekuatan Su yang begitu mengerikan, mereka hanya dapat bertahan saja dari serangannya. Bahkan Huo Miao hendak melahap Yunfei.
正经高手。惊异过后，温柔的吃掉你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.